Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih di Nusantara TV yang hadir setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini bukti kecintaan kita pada bangsa negara yang saat ini pemerintahan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita memberi kritik, wajar, bahkan Pak Prabowo terbuka akan kritik. Tapi kalau menurut saya pribadi, gimana mau dikritik, kerja aja baru mulai. Jadi saatnya sekarang kita mendampingi pemerintah, mengawal, ya, memberikan masukan yang konstruktif tentunya. Kalau ada yang kurang-kurang, tugas kita semua, termasuk Bapak Ibu yang ada di sini, untuk sama-sama mengingatkan, ya, saling melengkapi. Oke, rehat sejenak boleh dong ya. Ini di tangan saya, Bapak Ibu, ada 4 kartu berwarna, ya. Nah, saya nitip ya Pak Hariko ya. Tapi jangan ambil alih profesi saya, Pak. Ada warna merah muda, kemudian merah, hijau, dan kuning. Apa artinya dan apa isinya? Akan ada suara rakyat yang diwakili oleh warna. Tapi disclaimer ya, ini bukan mewakili partai politik ya Bapak Ibu ya. Saya minta Anda memilih satu dari 4 kartu yang ada di tangan saya ini berdasarkan warna favorit Anda. Oke, Pak Hariko dulu deh, sukanya warna apa? Sukanya warna ini. Yang ini? Bukan. Oh ini? Ya. Oh, kenapa nggak berani sebut nama? Merah, Pak. Ini merah ya? Merah. Ini merah kan? Benar, teman-teman? Oke. Kenapa pilih warna merah? Merah marun bukan? Ya, ini yang lebih mudah. Kenapa pilih warna ini, merah ini? Kenapa? Karena forum merah putih. Woi, boleh. Tepuk tangan dulu buat Pak Hariko. Ada apa di balik kartu berwarna merah ini? Kita lihat tayangan yang berikut ini. Harapan ke pemerintah agar petani bisa memang hidup layak, apa sih harapannya? Ya kalau masalah itu ya terutama bantuan dulu. Jadi pemerintah itu ada ini Pak, ada perhatian terhadap pertanian. Jadi pemerintah pusat terutama ada bantuannya pada ya terutama bantuan yang paling penting itu subsidi pupuk dulu Pak. Harganya itu harus stabil, jadi masyarakat tani itu tidak merasa terlalu berat gitu loh. Itu kan kalau pertanian kan harusnya pupuk dulu supaya apa? Supaya subur gitu Pak. Hadiahnya pertanyaan. Pak siapa? Pak Rinto dari Cilacap, Jawa Tengah. 2 hal, subsidi pupuk, ya subsidi pupuk khususnya. Ada komentar, Pak Hariko? Terima kasih Pak Rinto di Cilacap ya. Ya. Salam hormat Pak Rinto. Teman-teman di sini juga salam hormat, terutama untuk yang orang tuanya sebagai petani gitu ya. Jadi pupuk sudah sangat dipermudah ya Pak Budi ya. Bahkan sudah bisa diambil pakai KTP saja sekarang. Dan beberapa mafia bahkan yang membuat pupuk palsu juga sudah ditangkap. Ya. Dan ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat juga. Artinya jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan apabila ada kendala di lapangan. Dan kami pikir ini duet yang luar biasa ya antara Pak Amran dan Pak Sudaryono. Ya. Beliau akan langsung ke lapangan mengecek di mana terjadi berbagai masalah itu. Oke. Kemudian terkait dengan pengairan, memang di 2025 nanti akan dibangun 17 bendungan untuk mengaliri air ibu bapak kita para petani. Kemudian juga untuk membantu kesejahteraan juga ada program bantuan sosial Parlinsos, termasuk program Keluarga Harapan untuk membantu anak-anak dari saudara kita para petani. Juga ada program makan bergizi gratis. Ya. Ya. Artinya kalau ibu bapak kita itu ada anaknya, misalnya kemarin kalau yang kami lihat di Bogor, itu ada orang tua yang punya anak 2-3 di sekolah. Ya. Bahkan ada yang 4. Artinya kan kalau setiap hari mereka mendapatkan 30.000 sampai 40.000. Nah, per bulannya berapa. Jadi tidak hanya terkait dengan pertanian tapi juga pendidikan. Sekali lagi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto orang yang pernah berutang budi terhadap para petani. Karena waktu beliau bertugas di lapangan ketika kehabisan logistik, rakyat dan petanilah yang memberikan logistik terhadap
para tentara termasuk Pak Prabowo. Oke, Pak. Ini ada petaninya di sini. Langsung. Termasuk Anda mau ngomentari soal pertanyaan petani tadi ke Pak Hariko sama hal-hal yang terkait dengan yang disampaikan Bu Dina tadi. Silakan Pak Henry. Ya, pertama soal pupuk ya. Karena memang sejak tahun 70 kita kan negeri ini kan didorong untuk menggunakan pupuk kimia. Nah, dan menurut kita ini yang memang kenapa sampai hari ini urusan pupuk saja pun tidak beres ya. Belum beres ya. Soal pendistribusiannya, ya kan. Dan yang kedua soal irigasi. Menurut kita itu terlampau kecil jumlah seperti itu karena dari 7,3 juta hektar lahan kita itu ya cuma separuhnya aja yang beririgasi gitu. Jadi kalau menurut data sesungguhnya produktivitas petani Indonesia, tapi yang beririgasi tadi ya, itu kita nomor 3 di Asia ini setelah Cina, Vietnam kita. India justru di bawah kita gitu. Okay. Jadi saya ingin koreksi. Jadi sesungguhnya kalaulah lahan yang 7,3 juta hektar ini saja pun bisa panen 2 kali, itu hasilnya sudah melebihi dari yang kita butuhkan. Ya, gitu. Jadi ini yang menurut saya terlampau lamban ya untuk mengarahkan ke soal begini. Belum lagi tadi ya soal pupuk saja pun belum beres. Dan tapi ada kebijakan pemerintah kok sekarang untuk memangkaslah mata rantai pasokan itu biar tidak terlalu lama gitu, Pak. Ya ini yang menurut kita perlu diperbaiki, dan perbaikannya ini menurut kita sudah begitu banyak ya, karena apa? Kelembagaan yang menerimanya ini sendiri pun problem. Tadi disebut KUD. KUD itu kan sebenarnya sekarang sudah tidak eksis lagi. Jumlahnya sangat terbatas. Dan ada Poktan Gapoktan, dia bukanlah sebagai suatu badan usaha tani. Ya, jadi dia tidak bisa katakanlah masuk di dalam urusan-urusan yang lebih jauh lagi dalam urusan ekonomi petani ini. Gitu. Karena menurut kita perlu koperasi-koperasi petani yang harus dikembangkan. Dibilang tadi bandingan Jepang, itu proteksi terhadap koperasi petani begitu kuat dan sudah dibangun puluhan tahun. Kita di sini tidak. Koperasi KUD yang ada dulu berhenti, ya, tidak didorong, berganti dengan Poktan Gapoktan. Nah, tidak berhasil membangun yang namanya badan-badan usaha petani dalam bentuk koperasi. Pak Henry, tahan dulu. Ini satu persoalan. Jadi kita urai satu persatu ya. Bukan saya sih, biar Pak Budi yang jawab dulu. Silakan Pak Budi. Baik Pak. Jadi tadi saya sependapat ya. Pupuk ini perlu diakselerasi. Tapi beberapa hal sebenarnya sudah diputuskan gitu ya Pak. Kalau misalnya subsidi, saya karena mendengarkan langsung di rapat dengan Komisi 4 gitu ya. Jadi sekarang dirubah nanti subsidinya itu berdasarkan tonase, bukan lagi anggaran gitu. Itu saya kira itu sangat berpihak gitu ya. Jadi kalau dengan luas lahan sekian, kebutuhannya sekian, maka itulah yang harus dipenuhi subsidinya. Tonase itu ada plafonnya nggak, atau misalnya minimal berapa? Kalau tidak salah ya, saya mohon maaf, itu sekitar sekarang 9 juta ton gitu ya. Jadi kalau dulu kan anggarannya sekian triliun, tapi kalau harganya naik turun kan tonasenya terkoreksi gitu ya. Itu sudah. Nah kemudian tadi sudah disampaikan cara penyalurannya ya Pak ya. Nah itu. Nah kami sebenarnya kalau dari Badan Pangan, kalau itu nanti sudah ditangani baik sekali dan cepat oleh teman-teman kami di Kementan, kami akan menunggu di dalam pengelolaan cadangan pangannya juga. Gitu. Pasti kalau sekarang Pak ya, kalau produksi itu setara beras kan 31, kebutuhan kita itu sekitar 30 juta ton. Dan itu ditarget ya per tahun. Kalau setiap bulan itu hitungan kami kebutuhannya 2,5 juta ton. Pemerintah itu di dalam RPJMN itu sudah ditetapkan kita Badan Pangan harus mengampu total cadangan pangan itu 1,5 sampai 3 juta ton minimal tuh setahun. Sehingga kalau tadi bisa 2 kali tanam, maka itulah yang
akan ditangkap oleh Bulog nanti untuk cadangan pangan. Nah, ini tentunya pupuk sangat penting karena saya sependapat tadi sejak tahun 70 kita kan memakai varietas yang ini Pak, apa namanya, responsif terhadap pupuk. Sehingga tentunya kalau ini tepat produktivitasnya naik, produksinya naik Pak. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu. Nah, satu lagi saya ini Ya. sampaikan. Nah, Badan Pangan Nasional punya peran juga sesuai mandat Perpres 66 itu mengatur harga pembelian pemerintah. Ya. Seingat saya selama 2 tahun ini sudah naik ya Pak. Dari awalnya mungkin 4.000 sekarang bahkan sudah 6.000 loh Pak GKP-nya. Dan itu kita bisa lihat dari indikator-indikatornya berkorelasi positif dengan serapan KPR. Oke, Saya baik, kira. baik Pak Budi. Sekarang saya berikan kesempatan ke Pak Henry dulu deh ya, untuk memilih ya. Hadiahnya itu pertanyaan. Siapa tahu ini pertanyaan berpihak pada para petani ya. Pak Henry tadi merah sudah dipilih ya oleh Pak Hariko. Jadi Anda cuma punya merah muda. Ini merah muda atau pink atau apa? Pink ya. Kalau anak kekinian bilangnya pink ya. Kemudian ini hijau dan kuning. Silakan Bapak pilih merah muda, hijau, dan kuning. Hijau. Kenapa pilih hijau? Oh, sudah pasti jawabannya hijau. Karena mewakili petani ya Pak ya. Oke, seperti apa suara petani kita saksikan tayangannya berikut ini. Hijau. Untuk para petani di daerah kami khususnya ya mungkin ya seluruh negeri ini kalau diprioritaskan itu belum sejahtera lah, belum mencukupi. Karena kebanyakan para petani di sini itu bukan menggarap, bukan milik sendiri. Masih menggarap punya orang lain atau ikut tanam punya orang lain gitu. Jadi belum bisa dikatakan sejajar dengan sejahtera atau makmur gitu untuk para petaninya gitu. Oke, seirama kan dengan Pak Henry kan? Ada tambahan Pak Henry? Silakan. Ya, jadi problem petani kita adalah soal lahan ya. Ya. Yang mana 0,5 hektar tadi itu sangat kurang sekali. Ya, kalau sebenarnya menurut Undang-Undang Pokok Agraria itu kan sudah dicadangkan sebenarnya kan 2 hektar. Ya, 2 hektar untuk petani ya. Ya, kita bayangkan kalau 2 hektar itu ya memang kehidupannya sudah bagus sekarang ya. Dengan harga gabah yang sekarang 6.000 yang kita juga usulkan sekarang jadi 7.000 ya. Mudah-mudahan ada kesepakatan dalam waktu dekat ini ya sudah bisa kita bayangkan kalau dia 2 kali panen 10 ton, Ya. kalau ada 2 ton ya juga sudah cukup besar. Ya. Tapi masalahnya kan sekarang ini mayoritas kita ini petani gurem di bawah 0,5 hektar, makanya kita dorong pemerintah dan ini memang sesuai dengan asta cita juga ya, harus melaksanakan reforma agraria itu. Kalau Ya. tidak, sewa tanah sekarang sangat mahal sekali. Di beberapa tempat itu 10 juta per hektar. Per hektar. Per tahun. Bahkan di beberapa tempat yang lain bisa hampir mencapai 20 juta Di Jawa? rupiah. Jawa. Jadi komponen sewa tanah ini termasuk yang sangat menentukan. Jadi kalau lah dia tidak sewa tanah, ya sudah kita pastikan ya kehidupan petani itu sejahtera. Ya. Oke, kalau sejahtera bisa jalan-jalan ke Jepang buat studi banding. Ya, di Jepang Buat kan dia belajar. reforma agraria sudah dilaksanakan. Sudah, ya, makanya. Jadi kalau kita cek itu pasti petani tadi yang di Jepang itu memiliki lahan ya 2 hektar. Iya, maksud saya jalan-jalan itu bukan asal jalan-jalan. Ya, betul. Tujuannya jelas, tepat. Ya, kita belajar dari memang negara yang sudah menjalankan itu kan. Ya. Oke, ini sekalian deh Bu Nina. Ini warnanya seperti memang spesial buat Bu Nina. Ada merah muda dan kuning. Pilih mana? Pasti merah muda. Tapi boleh tahu kenapa pilih merah muda Bu Nina? Warna perempuanan. Oh, nggak boleh. Emang cowok nggak boleh Bu pakai merah muda? Oke, seperti apa suara hati petani dengan merah mudanya Bu Nina? Kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Kalau selama ini kayaknya belum pernah ada namanya pelatihan selama saya turun jadi petani belum pernah mendapatkan penyuluhan dari pihak penyuluh pertanian. Oke, petani dari Goa, Sulawesi Selatan. Penyuluhan
program pendidikan pelatihan atau mungkin saya bisa kaitkan dengan kompetensi dan sertifikasi kali Bu ya. Bu Nina komentarnya. Ini di luar ekonomi dulu Bu ya. Iya, ini secara umum SDM ya, Iya. pengetahuan diklat, pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Sebetulnya lagi-lagi bantuan teknologi sangat diperlukan. Kalau listrik sudah sampai ke desa, internet sampai ke desa, itu tinggal mengajarkan bagaimana membuka Iya, YouTube internet, atau internet itu kan, itu menjadi murah sekali ya. Jadi kalau pakai teknologi itu murah. Tapi kalau pakai pelatihan, dikumpulkan orangnya, nah itu memang jadi agak mahal. Kita memahami keterbatasan anggaran yang ada mungkin di Kementerian Pertanian, yang tidak mungkin setiap desa diadakan penyuluhan atau paling tidak per kabupaten nanti dipilih kan. Jadi nggak semua orang kebagian begitu ya. Jadi yang perlu dipikirkan pemerintah untuk lebih efektif di dalam memberikan penyuluhan ya tentu harus saya ingat tadi koperasi unit desa ini memang penting ya. Jadi koperasi ya sokoguru perekonomian kita, dan itu juga masih hidup itu di Jepang, di negara-negara maju tuh ada koperasi gitu ya. Itu perlu untuk katakanlah kalaupun namanya sekarang gapoktan gitu ya. Jadi saya mencoba melihat kenapa nggak pakai koperasi dulu ya. Karena itu kan sebetulnya pola pemikiran yang untuk bisa pemerataan ya, dan disinilah peran daripada teknologi ya. Jadi kalau setiap koperasi ada komputernya, ada teknologinya, nah itu akan lebih Teknologi bisa ya, memangkas kos, biaya, nggak perlu itu biaya perjalanan dinas dan sebagainya, bahkan tidak perlu studi banding karena studinya kalau saya tadi kenapa saya bisa wawancara kebetulan lagi jalan-jalan lagi jalan-jalan ketemu itu ada petani, lalu bukan khusus studi banding, bukan. Nah ini yang saya ingin katakan adalah biaya bisa dipotong dengan teknologi tanpa biaya perjalanan dinas, tanpa biaya makan-makan, asalkan bisa melalui teknologi ya. Jadi murah ya dan efektif, itu yang penting. Saya pinjem dulu itu nanti biar, karena terakhir Pak Budi nggak punya pilihan ya, harus pilih kuning. Tapi ikhlas kan? Ikhlas. Ya. Kira-kira kalau milih kuning karena apa? Nah ini. Jadi kalau Pak Henry tadi kan hijau. Itu mencerminkan tanaman ya. Jadi sepanjang pasti itu hampir sekian persen itu kalau masak itu warnanya ada kuning-kuning. Yang awalnya hijau itu bulir padi itu hijau lah. Iya. Tapi kalau sudah nanti kuning gitu ya. Mangga atau semua. Kalau sudah menguning. Itu. Nah, ada lagunya ya Pak. Ya. Padi menguning. Iya. Jadi artinya gini. Belum ditanya kok Pak, sabar. Kita lihat dulu apa di balik kartu kuning ini sama-sama. Pengairan ya, Kenapa itu Pak? Keduman lah. Gila. Kendala masalahnya apa? Pengairan. Pengairannya? Iya, kurang. Kalau musim kemarau itu ya Pak? Iya, musim kemarau. Kalau penghujan sih lebih. Irigasinya sendiri nggak ada Pak? Ada menyium yang kurang beres. Kurang beres. Rapuh lah masih. Biar kuning irigasi harus aman. Gimana Pak Budi? Baik ya. Saya kembali lagi ke awal tadi ya. Jadi kita itu kan ada 3 tuh ya Pak ya, Pak Presiden. Swasembada energi, ada air, sama pangan. Jadi air ini mau tidak mau, suka tidak suka ini banyak faktor pembatas. Digunakan untuk sawah, juga untuk minum, untuk kebutuhan lain-lain gitu ya. Nah kita tahu Bapak, kalau tanaman ini kenapa air menjadi faktor mutlak gitu. Selain tadi lahan ya, terus teknologi. Jadi air ini Pak. Nah oleh karena itu saya kira kalau Bapak Ibu lihat kan, bahkan tadi sudah disampaikan Pak ya, tahun depan tuh akan dibuat berapa bendungan sekian. Dulu sudah. Sekarang untuk mengatasi kemarau ada pompanisasi dan sudah massal gitu, dan perbaikan irigasi tersier utamanya itu teman-teman kami di ini sudah seingat saya karena dekat ya dengan teman-teman kami itu, khusus di Kementan itu sekarang ada dirjen baru Pak tentang lahan dan air gitu. Itu betapa seriusnya ya penataan air untuk irigasi tadi gitu ya. Ini hal-hal lain. Jadi hanya memang ada kami walaupun sekarang di pangan itu lebih banyak di hilir, tapi sering kami berjalan itu di Pantura
Nah ini juga di Pantura kan Bapak tahu ancamannya intrusi air laut. Ini juga nanti harus diatasi sehingga termasuk irigasi juga bagaimana mengatasi intrusi air laut dan sebagainya. Sehingga air untuk kebutuhan pertanian ini tercukupi. Ya, Ya, oke. Itu kira-kira betapa pentingnya air. Ya. Oh, kirain itu kira-kira arti dari kuning tadi. Pak Hariko tambahan silakan. Terima kasih Pak Doni. Tadi daerah mana Pak yang tadi? Tadi di Cilacap, Cilacap Jawa juga Tengah ya. Dengan Bapak siapa yang terakhir tadi? Tadi Pak Kertosono. Pak Kartosono. Iya. Itu pengambilan gambarnya baru ya Pak ya? Baru. Baru. Oke. Ya. Baik, terima kasih kepada Nusantara TV yang sudah memberikan informasi. Ini penting sekali ya. Intinya menyampaikan bahwa di sawah kami itu tidak ada air, ya. Difasilitasi sama Nusantara TV, sehingga di tempat yang bersangkutan tentu didengar oleh pemerintahnya, bukan hanya sampai ke Pemda, Pemprov, kemudian juga sampai kepada pemerintah pusat. Artinya ini satu kesatuan pemerintahan gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan keluhan masalah penanaman air dan lain sebagainya. Ya, makanya Bapak jangan sungkan-sungkan, harus sering mampir ke Merah Putih, Pak. Karena suara rakyat tadi itu sudah kita capture per episode, Pak. Nah, kan ada dua tadi ya. Ada yang membangun bendungan. Kalau sebelumnya kan jalan desa dibangun dulu. Ada 366.000 jalan desa. Ya. Kemudian memang masalahnya masih belum selesai tantangannya. Seperti tadi kan masalah air, bendungan akan ditambah, kemudian juga pompanisasi. Nah, pompanisasi ini sudah massal. Ini kalau perkiraannya indeks penanamannya katanya bisa dari 100 naik ke 200 bahkan bisa ke 300 gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan tayangan ini juga dilihat oleh ibu bapak kita di Dinas Pertanian maupun Kementerian Pertanian sehingga bisa langsung diselesaikan masalahnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Doni. Terima kasih Pak Hariko. Sebelum kita rehat, singkat saja Bu Nina, kalau melihat semua idealisme kemudian harapan masyarakat khususnya para petani tadi, postur APBN kita masih aman nggak untuk program-program yang mungkin di tengah-tengah jalan bisa ada insertion? Ya, karena targetnya tinggi, saya yakin dana itu disediakan, Pak. Itu kan bagian dari Astacita ya, jadi harus ada di situ. Hanya masalahnya kalaupun ada pos anggarannya, di mana dia menetes gitu kan? Apakah petani ketetesan atau enggak? Iya, Gitu. iya. Jadi itulah sebabnya saya menjelaskan. Jangan netes dong, Bu. Kalau netes Iya, kan tis, ya sedikit. Karena Harus ada ngucur yang, gitu. Iya, ada yang teriak nggak kebagian gitu kan. Jadi kalau ada subsidi saya nggak kebagian. Kalau ada pembagian apa yang yang tadi SDM pun pelatihan saya Betul. nggak kebagian, nggak pernah dikasih penyuluhan. Padahal ada programnya Iya. kan. Jadi nggak kebagian, Pak. Itu problemnya. Nah itulah sebabnya ini adalah mengubah direction, mengubah arah ya sebetulnya. Kalau kita pentingkan petani, maka petani yang menjadi nomor satu di dalam pelaku ekonominya. Karena itu yang tadi kenapa koperasi dulu menjadi penting, kalau di situ anggotanya petani-petani. Political gitu. will-nya kan sudah ada, Bu. Ya, Ya, tinggal jadi, implementasi dan pengawasannya. Berarti petani yang menjadi penting gitu Ya. loh. Karena yang kita khawatir kan dana yang terbatas ini tidak cukup sampainya ke petani gitu Iya, ya. Habis termasuk Bapak Presiden juga mengatakan efisiensi di segala bidang kan. Jadi harus direct ke petani. Oke, baik. Makanya Pak Henry, Pak Hariko harus bertukar nomor telepon, ya, bikin grup WA sendiri, ya, Pak Budi juga, ya kan. Ya, kami cuma jadi mak comblang di Merah Putih, ya. Oke, masih ada lagi hal-hal yang menarik untuk kita diskusikan, tapi kita rehat dulu sejenak. Boleh tepuk tangannya, saya pengen dengar. Ini tepuk tangan untuk para petani kita dan tepuk tangan optimisme untuk swasembada pangan yang dipercepat. Kami segera kembali, tetap bersama kami dalam Merah Putih.